Nama saya Wisnu, dan malam itu saya cuma pengen satu hal. Mancing tenang sambil ngobrol santai sama sahabat saya, Sugeng. Tapi entah kenapa, nasib malah ngarahin kami ke tempat yang, kata orang-orang desa, paling angker di sekitar sini, sungai tua di ujung desa, di bawah pohon besar yang katanya udah ratusan tahun berdiri. Sebenarnya bukan pertama kali saya dengar cerita tentang tempat itu. Katanya, setiap malam Jumat, sering ada suara perempuan nyanyi dari arah sungai. Kadang juga terdengar suara langkah di atas air. Tapi kalau dilihat, nggak ada siapa-siapa. Tapi malam itu bukan malam Jumat. Lagi pula, saya nggak terlalu percaya hal-hal begitu. Buat saya, kalau niatnya baik dan sopan, bahkan tempat paling sepi pun nggak akan ganggu kita. Kami berangkat sekitar jam 8 malam. Udara agak lembab. Jalan setapak menuju sungai ditumbuhi ilalang tinggi sampai setengah pinggang. Sugeng bawa senter kecil, dan seperti biasa, dia cerewet dari awal. Sugeng, "Nu, yakin nih mancing di sini? Orang kampung aja pada bilang tempat ini nggak bersih." Wisnu, "Lah, justru itu, geng. Karena nggak ada orang, ikannya banyak." Sugeng, "Ikan banyak. Tapi kalau yang narik malah bukan ikan gimana?" Wisnu tertawa pelan. "Ya berarti kita mancing bonus, geng." Kami sampai di tepi sungai. Suasananya tenang, tapi agak aneh. Air sungainya jernih, padahal di sekitarnya hampir nggak ada cahaya. Pohon besar itu berdiri di seberang. Batangnya besar sekali. Mungkin 3 orang dewasa melingkarin pun belum tentu cukup. Daunnya bergerak pelan, seolah ada angin lewat. Tapi saya nggak merasakan angin sama sekali. Di kulit saya hanya udara lembab dan bau tanah yang agak tajam. Kami duduk di atas batu besar, pasang kail, lempar tali pancing. Di atas kepala, bulan separuh tersembunyi di balik awan. Suara jangkrik dan kodok bersahut-sahutan. Semuanya normal, setidaknya selama setengah jam pertama. Saya mulai merasa ada sesuatu yang memperhatikan kami, tapi bukan tatapan manusia. Rasanya seperti hawa dingin dari arah pohon itu mengalir pelan sampai ke punggung saya. Saya diam saja, bukan takut tapi penasaran. Sugeng mulai gelisah. "Sugeng, Nu, kamu ngerasa nggak? Kok hawa di sini kayak berat?" "Ya." Wisnu, "Mungkin karena lembab aja, geng. Udah, fokus ke pancingmu." Sugeng, "Iya, tapi itu di bawah pohon kayak ada bayangan orang duduk." Saya menoleh. Di seberang sungai, tepat di bawah pohon besar itu, ada memang sesuatu. Samar-samar terlihat seperti seseorang duduk. Rambutnya panjang sampai hampir menutupi wajah. Tapi yang bikin saya heran, bayangan itu nggak bergerak. Padahal daun di sekitarnya bergoyang. Dia diam saja. Kaku, saya tarik napas, mencoba tetap tenang. "Wisnu, malam, Mbak, kami cuma numpang mancing sebentar. Nggak ganggu." Sugeng langsung melotot ke arah saya. "Sugeng, kamu gila ya, Nu? Malah disapa." "Wisnu, sopan, geng. Siapa tahu cuma orang lewat." Bayangan itu masih diam, tapi kemudian pelan-pelan kepalanya menunduk. Lalu saya dengar suara seperti helaan napas panjang dari arah sana. Bukan suara berat, tapi lirih, seperti seseorang menahan takut. Dan entah kenapa, bukannya saya yang merinding, saya justru merasa aneh. Seperti sosok itu bukan sedang berusaha menakuti kami, tapi justru ragu-ragu. Tiba-tiba terdengar suara kecil dari arah sungai. Suara itu seperti orang berdehem, pelan, sekali saja. Tapi jelas terdengar di tengah malam sunyi. Saya dan Sugeng saling pandang. Tak ada angin, tak ada gerak. Tapi hawa dingin itu makin terasa menekan dari belakang. Lalu, tanpa kami sadari, bayangan di bawah pohon itu mulai memudar perlahan, seperti asap disapu angin, menghilang.
Sugeng hampir menjatuhkan pancingnya. Sugeng, no, hilang. No, hilang. Wisnu, tenang, geng. Mungkin cuma kabut. Sugeng, kabut apaan bentuknya duduk? Rambut panjang gitu? Saya tertawa kecil. Tapi jujur, dalam hati, saya juga nggak yakin. Sampai malam semakin larut, kami tetap duduk di sana. Tapi bayangan itu nggak muncul lagi. Dan entah kenapa, dari arah sungai yang hitam dan tenang itu, saya merasa seperti ada seseorang yang terus memperhatikan. Tapi, bukan dengan niat jahat. Lebih seperti rasa penasaran, atau mungkin rasa takut. Ya, malam itu, untuk pertama kalinya, saya merasa mungkin bukan kami yang takut pada penghuni sungai itu. Tapi, justru mereka yang takut pada kami. Malam makin larut. Tapi hawa dingin di pinggir sungai itu belum juga berkurang. Uap tipis seperti kabut mulai naik dari permukaan air, dan aroma melati samar-samar tercium di antara tiupan angin yang lembut. Saya dan Sugeng masih duduk di batu besar itu. Pancing dipegang, tapi tak satu pun dari kami bicara terlalu banyak. Seolah-olah udara di sekitar situ sedang menunggu sesuatu. 1 jam berlalu, saya sempat berpikir mungkin sosok yang kami lihat tadi hanya bayangan atau pantulan daun yang bergerak. Tapi setiap kali saya melirik ke arah pohon besar itu, hati saya seperti digelitik rasa penasaran yang aneh. Ada sesuatu yang belum selesai. Saya tidak takut, tapi ada rasa seperti seseorang sedang memperhatikan. Dari balik gelap, Sugeng tiba-tiba menepuk bahu saya pelan. Sugeng, no, itu, lihat deh, di bawah pohon itu ada lagi. Kan? Saya menatap ke arah yang dia tunjuk, dan benar, bayangan itu kembali muncul. Kali ini lebih jelas daripada sebelumnya. Seorang perempuan duduk bersimpuh di bawah pohon, dengan rambut terurai sampai hampir menyentuh tanah. Bahunya sedikit bergetar, seperti sedang menahan tangis. Saya menelan ludah, lalu bicara pelan. Wisnu, malam, Mbak. Kami numpang sebentar aja. Gak ada niat ganggu. Tidak ada jawaban, hanya angin yang bergerak melewati dedaunan di atas sungai. Tapi tak lama saya dengar suara halus, nyaris seperti bisikan. Sosok kalian. Enggak? Takut? Suara itu lembut, agak bergetar, seperti datang dari jauh, tapi jelas terdengar di telinga. Sugeng spontan mundur setapak, hampir jatuh ke belakang. Sugeng, loh, malah dia yang nanya. Katanya tempat ini angker. Kok malah gitu? Wisnu, ya mungkin dia kaget. Kita berani nongkrong di sini. Saya mencoba tersenyum, meski jujur, bulu kuduk saya juga mulai berdiri. Sosok itu masih duduk, tak menoleh, tapi saya bisa merasakan pandangannya sedang mengarah ke kami. Entah bagaimana, hawa di sekitar sungai tiba-tiba jadi hangat. Anehnya, bukan hangat yang menenangkan, tapi seperti hawa yang bingung, campuran takut dan penasaran. Saya kembali bicara pelan. Wisnu, kami cuma mau mancing. Mbak, kalau memang tempat ini punya Mbak, kami pamit aja. Tapi kalau boleh, kami di sini sebentar. Lama tak ada suara. Lalu terdengar lirih, seolah seseorang menahan napas, lalu bicara di antara sela-sela daun. Sosok aku. Takut. Saya spontan menoleh ke Sugeng. Sugeng? Takut? Siapa yang takut? Harusnya kita. No, Wisnu, tenang, geng. Dengerin aja dulu. Bayangan perempuan itu mulai bergerak, pelan, seperti melangkah mundur, lalu berhenti. Dari arah sungai, muncul riak kecil. Padahal, tidak ada batu jatuh, tidak ada hembusan kuat, seolah air di sana pun tahu sedang ada sesuatu yang tidak biasa. Saya berdiri perlahan, mencoba melihat lebih jelas, tapi saat cahaya senter Sugeng menyorot ke arah pohon, sosok itu tiba-tiba memudar. Bukan menghilang cepat seperti ditiup angin, tapi perlahan, seperti kabut yang berubah menjadi udara. Dan sebelum benar-benar lenyap, saya mendengar satu kalimat yang membuat saya terpaku. Sosok dia bangun
lalu hening. Tak ada suara jangkrik, tak ada desir air, hanya kesunyian yang menggantung berat di udara. Sugeng memegang lengan saya erat. Sugeng, dia bilang, "Apa tadi, Nuk? Siapa yang bangun?" Saya menggeleng pelan. "Wisnu." "Entahlah, geng. Tapi kayaknya kita bukan ganggu dia. Mungkin malah dia yang takut sama sesuatu di sini." Kami berdua duduk lagi. Kali ini tak ada yang berani bicara lama. Di kejauhan, awan mulai menutupi bulan. Pohon besar di pinggir sungai itu kini tampak lebih hitam, seperti bayangan yang menelan cahaya di sekitarnya. Namun, anehnya, saya justru merasa ada sesuatu yang berubah di dalam diri saya malam itu. Rasa takut yang biasanya muncul saat melihat hal aneh, kali ini tidak datang. Yang ada hanya rasa kasihan. Kasihan pada sosok yang bahkan dalam keheningan malam terlihat ketakutan. Entah apa yang membuatnya takut. Tapi malam itu, saya yakin satu hal. Kisah di bawah pohon besar itu belum selesai. Dan mungkin yang kami temui bukan makhluk jahat, melainkan jiwa yang terlalu lama sendirian. Setelah sosok di bawah pohon besar itu menghilang, suasana di tepi sungai kembali tenang. Tapi entah kenapa, keheningan malam terasa lain dari sebelumnya. Bukan sunyi yang menakutkan, tapi sunyi yang seperti sedang mendengarkan kami. Saya dan Sugeng masih duduk di batu besar itu, berhadapan dengan sungai yang memantulkan sedikit cahaya bulan. Airnya bergerak pelan, tapi setiap riak terasa seperti bisikan yang ingin menyampaikan sesuatu. Saya iseng menyiapkan umpan baru, cacing kecil yang kami bawa dari rumah. Sugeng diam saja. Matanya masih sesekali melirik ke arah pohon besar di seberang. Sugeng, "No, kamu beneran gak pengen pindah tempat aja? Dari tadi rasanya kayak ada yang ngawasin, tapi bukan yang jahat. Aneh, Wisnu." "He, justru itu. Kalau bukan jahat, ngapain takut? Siapa tahu yang ngawasin malah penasaran sama kita." Saya lempar kail ke tengah sungai. Suara kecil air beriak. Setelah itu, saya bersandar santai. Udara lembut, tapi hawa sungai masih membawa rasa dingin yang aneh. Seperti dingin yang bukan dari alam, tapi dari sesuatu yang menatap tanpa wujud. 10 menit berlalu. Tiba-tiba, tali pancing saya bergerak. Pelan, tapi pasti. Saya pikir ikan sedang mematuk. Tapi gerakannya terlalu teratur. Bukan tersentak, tapi ditarik lembut. Seperti seseorang yang sedang mencoba bermain-main, saya tersenyum kecil, menarik sedikit. Tapi bukan untuk mengangkat. Saya ingin tahu sampai sejauh mana tali itu bergerak. Dan benar saja, dalam waktu singkat, tali itu ditarik makin jauh, lalu berhenti. Saya menunggu beberapa detik kemudian, tali itu ditarik lagi. Tapi kali ini, tidak menjauh. Justru seolah dikembalikan ke tempat semula. Saya angkat perlahan. Dan disitulah keanehannya, umpan yang tadi saya pasang masih utuh, bahkan lebih rapi dari sebelumnya. Saya menatap Sugeng. "Wisnu, kamu lihat ini." "Sugeng, loh, umpannya masih nempel? Kok bisa? Tadi kan udah ditarik-tarik." Wisnu pelan. "Iya, tapi sekarang malah rapi banget. Kayak ada yang bantuin masang ulang." Kami saling pandang, tidak tahu harus tertawa atau merinding. Tapi saya tahu betul, ini bukan ulah ikan. Saya coba ulangi lagi. Umpan dilempar, dibiarkan beberapa menit, dan hasilnya sama. Setiap kali tali pancing bergerak sendiri, umpan itu selalu kembali dengan simpul yang lebih rapi daripada tangan saya sendiri. Sugeng mulai gelisah. "Sugeng, Nuh, aku nggak tahu ya, ini aneh atau serem. Tapi kalau hantunya rajin bantuin mancing, berarti dia bukan yang jahat." Wisnu tersenyum. "Hehe, mungkin dia bosan ngelihat kita bengong aja. Biar cepet dapat ikan kali." Kami tertawa kecil, tawa yang canggung. Tapi entah kenapa, membuat udara di sekitar terasa lebih ringan. Lalu di tengah tawa itu, terdengar seperti suara lembut dari arah air. Bukan suara manusia jelas,
Tapi seperti bisikan yang tenggelam di aliran sungai, suara samar. Aku bantu, asal jangan dekat pohon. Kami spontan terdiam. Saya menatap air itu, tapi yang terlihat hanya pantulan bulan yang terbelah oleh riak halus. Tidak ada siapa-siapa, tapi dari arah pohon besar, angin tiba-tiba berembus lebih kencang, membuat dedaunan bergoyang seperti sedang mengingatkan sesuatu. Sugeng menarik pancingnya buru-buru. Sugeng, no, dia bilang, jangan dekat pohon. Berarti yang di bawah pohon tadi bukan dia dong. Wisnu, mungkin bukan. Bisa jadi yang tadi di bawah pohon itu yang ditakutin. Saya melirik ke arah pohon besar itu lagi. Bayangannya menjulang tinggi di bawah langit. Dari jauh, akar-akar yang menggantung di tepi sungai terlihat seperti jari-jari besar yang mencengkram tanah. Tapi di balik semua itu, saya merasakan sesuatu yang lain. Seolah ada dua dunia di tempat ini. Satu yang diam, dan satu lagi yang masih hidup, tapi tak bisa dilihat. Kami lanjutkan mancing dalam diam. Setiap kali umpan ditarik sendiri, saya hanya menatap air itu dengan rasa hormat. Saya sadar, mungkin kami sedang tidak sendirian, tapi malam itu, yang menemani kami bukan sosok yang ingin menakuti, melainkan yang ingin menjaga jarak dari sesuatu yang lebih menakutkan. Dan saat jam hampir menunjuk tengah malam, tiba-tiba tali pancing Sugeng bergerak cepat, kuat, lalu berhenti seketika. Kami menatap ujung tali itu, dan di sana, ujung kailnya kosong. Tapi tali pancing dipegang oleh sesuatu yang tak terlihat, menegang seperti ditarik dari dalam air, sebelum akhirnya lepas begitu saja. Air kembali tenang. Namun, di udara ada suara lirih yang pelan sekali, seperti ucapan yang hampir tenggelam oleh angin. Suara samar. Dia sudah tahu. Kalian di sini. Saya dan Sugeng tidak bicara apa-apa lagi malam itu. Kami hanya duduk, memandangi sungai yang perlahan menelan cahaya bulan. Dan dalam hati saya muncul satu pertanyaan. Kalau makhluk yang membantu kami tadi saja ketakutan, lalu siapa yang sebenarnya ada di bawah pohon besar itu? Malam sudah lewat tengah, tapi saya dan Sugeng belum juga beranjak dari pinggir sungai itu. Entah kenapa, rasa takut yang biasanya muncul kalau dengar cerita angker, malam itu justru berubah jadi rasa penasaran yang dalam. Sungai ini seolah punya rahasia yang belum mau dibuka, rahasia yang dijaga oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Kami duduk bersebelahan di atas batu besar, di bawah langit yang mulai ditutupi awan tipis. Bulan tampak pucat, tapi cukup memberi cahaya untuk membuat permukaan sungai berkilau. Samar suasana hening. Hanya sesekali terdengar bunyi air kecil dari arah tepi, seperti ikan yang melompat pelan. Sugeng menatap air di depannya. Sugeng, kalau dipikir-pikir, dari tadi umpan kita nggak pernah disambar ikan. Tapi ada yang kayak sengaja mainin. Ya, Wisnu, iya, mungkin bukan ikan yang tertarik, geng. Saya tersenyum kecil, tapi dalam hati, saya juga merasa hal yang sama. Setiap kali tali pancing bergerak, terasa seperti sentuhan lembut. Bukan cengkraman atau tarikan kuat, lebih seperti isyarat. Seolah-olah sesuatu sedang mencoba berkomunikasi lewat cara yang ia bisa. Tak lama kemudian, angin berhenti berembus. Daun-daun di atas kepala kami berhenti bergerak. Semuanya mendadak senyap. Dan di tengah keheningan itu, saya mendengar sesuatu. Pelan sekali, tapi jelas berasal dari arah sungai. Sebuah suara. Bukan gema, bukan hembusan angin, tapi suara seperti seseorang berbisik dari dalam air. Suara lembut, jangan dekat. Pun itu, saya menatap permukaan air. Tidak ada riak, tidak ada yang bergerak. Tapi suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih lirih, seperti menahan takut. Suara itu, dia sudah bangun. Sugeng menoleh cepat ke arah saya. Matanya membesar. Sugeng, itu suara siapa? Saya menggeleng pelan. Wisnu, aku nggak tahu, tapi rasanya bukan suara yang mau menakuti kita. Saya mencoba bicara pelan.
menatap ke air. Wisnu, siapa kamu? Kami nggak niat ganggu. Kami cuma mancing. Tidak ada jawaban, hanya keheningan panjang. Lalu tiba-tiba, dari dalam air, terdengar bunyi seperti embusan napas. Permukaannya bergetar pelan, membentuk lingkaran kecil yang bergerak ke arah kami, dan di tengah-tengah lingkaran itu muncul bayangan samar, seperti wajah perempuan, tapi tidak utuh. Seolah air itu sendiri sedang mencoba membentuk wajahnya. Saya tidak bergeming. Bayangan itu membuka mulutnya, tapi suara yang keluar terdengar gemetar. Suara pergi sebelum dia melihat kalian. Lalu wajah itu perlahan hilang, kembali menjadi air biasa. Sugeng mulai resah, suaranya sedikit bergetar. Sugeng, dia, siapa yang dimaksud dia? Yang di bawah pohon? Wisnu, mungkin. Tapi kalau yang tadi aja sampai takut gitu, berarti yang di bawah pohon itu bukan makhluk biasa. Kami terdiam cukup lama. Angin kembali berembus, membawa aroma tanah basah dan wangi melati samar-samar. Wangi yang tadi malam juga muncul, tapi kali ini terasa lebih kuat. Dari arah pohon besar, di seberang sungai, terdengar suara ranting patah. Saya dan Sugeng menatap ke sana, tapi yang terlihat hanya bayangan gelap yang menutupi batang pohon, seperti seseorang sedang berdiri di belakangnya, tapi tidak keluar. Saya menarik napas panjang. Wisnu, geng, aku rasa suara dari air tadi bukan mau nakutin kita. Mungkin dia justru nyelamatin Sugeng. Nyelamatin dari apa? Dari siapa? Wisnu. Dari yang dia itu, kami tak bicara lagi. Setelah itu, saya hanya duduk diam, menatap ke arah sungai yang kembali tenang. Tapi perasaan aneh itu tetap ada. Seperti ada dua dunia yang sedang saling berbisik, tapi hanya kami berdua yang mendengarnya. Dan dalam diam itu, saya sadar satu hal di sungai ini. Bukan hanya air yang mengalir, ada juga kisah-kisah yang ikut mengalir bersamanya. Kisah yang tak semua orang bisa dengar. Tapi malam itu, kami sedang menjadi bagiannya. Beberapa menit kemudian, tali pancing saya tiba-tiba bergerak pelan lagi. Tapi kali ini bukan seperti tarikan biasa. Gerakannya halus, tapi terasa hangat. Seperti tangan seseorang yang menepuk lembut. Saya menariknya perlahan. Dan di ujung kail tidak ada ikan, tidak ada umpan, hanya sehelai bunga melati putih yang tersangkut di mata kail. Segar dan wangi. Sugeng menatapnya lama, lalu menelan ludah. Sugeng, itu kayaknya tanda deh. Wisnu pelan. Iya, tanda kalau kita masih dibolehkan di sini. Tapi nggak lama lagi, saya meletakkan bunga itu di atas batu, tepat di sisi sungai. Dan saat saya melakukannya, air di depan kami bergelombang ringan, seolah memberi isyarat terima kasih. Malam itu, kami tahu satu hal dengan pasti, penghuni sungai itu bukan ingin menakuti kami, tapi ingin kami pergi sebelum sesuatu yang lain benar-benar muncul. Malam semakin dalam, jam mungkin sudah lewat 1, tapi udara di sekitar sungai itu terasa makin berat. Bukan dingin biasa, tapi semacam keheningan yang punya nyawa. Saya dan Sugeng masih duduk di tempat yang sama, tapi kali ini tidak satupun dari kami bicara. Kami hanya mendengarkan, karena di tempat itu diam pun bisa berbicara. Bunga melati yang tadi tersangkut di kail masih saya letakkan di atas batu. Di samping saya, wangi lembutnya masih tercium, meski angin nyaris tak berembus. Tapi di antara aroma melati itu, perlahan tercium bau lain. Bau tanah basah yang berat, seperti dari akar tua yang baru terbuka. Saya melirik ke arah pohon besar di seberang sungai, dan untuk pertama kalinya malam itu, saya merasa pohon itu bergerak. Awalnya saya pikir mata saya salah lihat, tapi Sugeng pun menatap ke arah yang sama, matanya membulat. Batang pohon itu tampak seperti bergetar halus, lalu berdenyut pelan. Ya, seperti makhluk hidup yang sedang menarik napas. Saya menelan ludah. Sugeng,
Itu pohonnya gerak. Ya, Wisnu. Gila, kayak lagi ngatur napas. Geng, Sugeng. Astaga, berarti yang bangun itu bukan hantu Nu, tapi pohon. Wisnu. Entahlah, tapi yang di sungai tadi bilang, dia mungkin. Ini maksudnya. Kami berdua memperhatikan batang pohon yang makin jelas bergetar. Daunnya bergesek pelan, tapi suaranya tidak seperti daun ditiup angin. Lebih seperti helaan napas panjang yang keluar dari dada raksasa dan dari sela-sela akar besar yang menancap ke tanah. Tampak sesuatu berkilat samar, seperti batu, tapi memancarkan cahaya lembut kekuningan. Saya bangkit berdiri, menatap dari jauh. Batu itu tak besar, tapi terasa aneh, seperti benda yang tidak seharusnya ada di sana. Wisnu, geng, aku mau lihat lebih dekat, Sugeng. Waduh, yakin Nu, tadi aja udah ada yang ngomong jangan ke sana. Wisnu, aku cuman mau lihat. Enggak, niat ganggu. Saya melangkah pelan ke tepi sungai. Airnya jernih dan dasar sungai terlihat tenang. Begitu saya menatap ke seberang, batang pohon itu tampak makin besar. Cahaya bulan jatuh di sela-sela dannya, menciptakan bayangan yang bergerak seperti wajah. Dan seolah menunggu saya, angin tiba-tiba berhenti. Semuanya hening. Saya menatap akar besar di bawah pohon itu. Di sela-selanya, batu kecil itu bersinar sedikit lebih terang. Tiba-tiba muncul bayangan samar di belakang batang pohon. Sosok perempuan yang kami lihat malam sebelumnya. Rambut panjang, tubuhnya bergetar. Tapi kali ini, dia terlihat gelisah. Tangannya bergetar, seperti ingin mencegah sesuatu. Sosok lirih, jangan dekat, nanti dia tahu kamu di sini. Wisnu, kamu siapa? Apa yang sebenarnya ada di pohon ini? Sosok aku, penjaga sungai. Tapi dia penjaga pohon. Dulu kami satu tempat. Sekarang dia marah. Kata-katanya putus-putus. Suaranya seperti ditiup angin. Tapi saya bisa mendengar ketakutan di nada suaranya. Ia menatap saya lama, lalu menunduk. Sosok dia. Takut? Kah? Ayah. Tapi sekarang dia sudah bangun. Karena kalian bawa terang. Sebelum saya sempat bertanya lebih jauh, bayangan perempuan itu memudar, menghilang begitu saja. Dan di saat yang sama, dari arah pohon besar terdengar bunyi gemuruh pelan. Bukan dari tanah, tapi dari dalam batang pohon itu sendiri. Saya menatap batang pohon itu, likat-likat. Dan sumpah, saya melihatnya berdenyut seperti dada makhluk yang sedang mengatur napas. Sugeng gemetar. Kayaknya kita harus pergi. Wisnu, sebentar. Aku mau tahu kenapa dia takut sama kita. Saya mengambil langkah satu ke depan, tapi tiba-tiba daun-daun di atas bergerak keras. Meski tak ada angin, udara mendadak berat. Dan dari sela akar pohon, keluar hawa dingin yang menusuk kulit. Bunga melati di atas batu tiba-tiba mengering, seolah kehilangan kehidupan dalam sekejap. Saya mundur, perlahan, dan seperti mendapat isyarat, pohon besar itu berhenti bergerak. Denyutnya perlahan menghilang. Hening kembali turun. Sugeng memegang bahu saya. Suaranya pelan tapi tegas. Sugeng, no, kalau yang di sungai aja takut, apalagi kita. Udah, yuk, balik besok pagi aja. Wisnu, iya, kayaknya kamu benar. Ada yang belum selesai di sini. Tapi malam ini bukan waktunya buat tahu. Kami membereskan pancing tanpa banyak bicara. Saat saya menoleh terakhir kali ke arah pohon besar itu, batangnya tampak diam, tenang. Tapi ada perasaan seperti sesuatu di dalamnya sedang memperhatikan kami pergi. Dan di sela-sela angin yang kembali berhembus, saya dengar satu kalimat samar. Suara perempuan itu, entah dari air atau dari udara. Sosok berbisik, kalian baik. Makanya dia tak bisa mendekat. Saya menatap sungai sekali lagi. Airnya kini tampak lebih gelap, tapi damai. Malam itu saya paham satu hal. Di tempat ini, bukan semua yang menyeramkan ingin menakuti. Ada juga yang hanya ingin
menjaga keseimbangan. Dan mungkin justru mereka yang takut kehilangan ketenangan karena kehadiran kita. Pagi belum tiba, tapi langit sudah mulai berwarna abu-abu. Saya dan Sugeng masih duduk di tepi sungai. Kali ini tanpa pancing di tangan. Kami hanya diam, memandangi pohon besar di seberang sana. Pohon yang semalam terlihat seperti makhluk hidup yang bernafas pelan dalam kegelapan. Malam itu terasa panjang, seperti waktu sengaja diperlambat agar kami bisa memahami sesuatu tentang sungai ini, tentang pohon itu, dan tentang makhluk yang selama ini dianggap menakutkan. Padahal mungkin mereka hanya ingin dibiarkan tenang. Saya menarik napas dalam-dalam. Udara subuh terasa lebih ringan, tapi masih ada aroma melati, summer-summer, yang tertinggal di antara kabut. Bunga melati yang semalam sempat kering di atas batu, kini kembali segar, seperti baru saja mekar lagi. Sugeng memperhatikan bunga itu lama, lalu tersenyum kecil. Sugeng, Nu, kayaknya mereka udah tenang deh. Wisnu, Ila, mungkin yang tadi di sungai udah pergi. Tapi yang di pohon itu, kayaknya masih ada. Saya menatap pohon besar itu lagi. Kini, ia diam. Tak ada lagi denyutan, tak ada gerak halus di batangnya. Tapi entah kenapa, saya bisa merasakan hawa yang berbeda. Dingin, tapi damai. Seperti seseorang yang akhirnya memutuskan untuk tidak marah lagi. Saya berusaha mencari makna dari semua kejadian semalam. Dari suara-suara samar yang meminta kami menjauh, dari bayangan perempuan yang ketakutan, hingga pohon yang seolah hidup dan bernafas. Semua seperti potongan kisah lama yang akhirnya menunjukkan maksudnya. Bukan semua yang menakutkan itu jahat. Dan bukan semua yang terlihat damai itu benar-benar tenang. Kami duduk lebih lama, menunggu cahaya matahari pertama muncul dari balik bukit. Saat sinarnya menyentuh permukaan air, sungai itu tampak berbeda. Riak-riaknya memantulkan warna keemasan. Dan dari arah akar pohon besar itu, saya sempat melihat kilau kecil yang sama seperti semalam. Batu yang bercahaya lembut, kini meredup pelan. Seolah berpamitan, Sugeng, Nu, kamu sadar nggak? Setelah semua yang terjadi, kayaknya justru hantunya yang takut sama kita. Wisnu tersenyum. Mungkin bukan takut sama kita, geng. Tapi takut sama niat kita. Sugeng, maksudmu? Wisnu, kita datang nggak buat cari ribut. Kita sopan, kita nggak ngerusak. Mungkin itu yang bikin mereka bingung. Selama ini, mereka terbiasa ditakuti, bukan disapa. Sugeng tertawa kecil. Pelan. Sugeng, berarti kalau mau aman di tempat angker, cukup sopan aja ya. Wisnu, iya. Kadang, yang tak kasat mata pun cuma pengen dihargai. Kami berdua terdiam lagi. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena tenang. Saya tahu, sungai ini punya penjaga. Satu di air, satu di pohon, dan di antara keduanya ada keseimbangan yang harus dijaga. Malam tadi, mungkin kami hanya jadi saksi kecil dari bagaimana dua dunia saling menjaga agar tidak saling melukai. Angin subuh berhembus lembut. Burung-burung mulai terdengar dari arah pepohonan. Pohon besar itu tampak seperti biasa, kokoh, diam, dan seolah tidak pernah hidup. Tapi bagi saya, setiap guratan di batangnya kini seperti mata yang tertutup dalam damai. Saya berdiri, menatap untuk terakhir kali. Wisnu pelan. Terima kasih. Ya, udah nggak ganggu kami. Entah kenapa, daun-daun di atas pohon itu bergerak pelan. Seperti melambai, hanya sebentar, tapi cukup membuat kami berdua yakin. Ucapan itu didengar, kami berjalan pulang, menyusuri jalan setapak yang masih basah oleh embun. Di belakang kami, sungai itu perlahan tenggelam dalam kabut tipis. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada bayangan, hanya keheningan yang indah. Keheningan yang bukan karena takut, tapi karena saling mengerti. Dan sejak hari itu, kami tak pernah dengar lagi cerita seram dari sungai itu. Orang-orang bilang, pohon besar itu sudah tidur lagi. Tapi bagi saya dan Sugeng, malam itu bukan tentang menaklukkan rasa takut,
Malam itu mengajarkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Bahwa terkadang yang kita sebut hantu bukan makhluk yang menyeramkan, melainkan jiwa yang terlalu lama sendiri. Dan jika kita datang dengan niat baik, mereka pun akan menyambut bukan dengan teror, tapi dengan ketenangan. Sungai itu kini sepi, tapi setiap kali saya melewatinya, ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Seolah dari kejauhan masih ada yang menjaga. Mungkin sosok perempuan itu, mungkin pohon besar yang kini tenang, dan setiap kali angin berhembus membawa aroma melati. Saya tahu satu hal pasti, tempat itu tidak lagi angker. Karena sekarang, yang pernah takut pun sudah menemukan kedamaiannya.